Apa kabar hari ini Sobat Centelno? Semoga masih dalam keadaan sehat semua ya. Berikut Centelno akan sedikit mengulas tentang film No Escape. Penasaran kan? Ayo tonton terus videonya sampai akhir. Sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya sekarang juga. Karena dengan Anda subscribe, Anda turut mengembangkan channel ini. Dan subscribe itu gratis. Pernahkah terbayang jika kita datang ke suatu negara, taunya tiba-tiba di negara itu terjadi kerusuhan dan pemberontakan yang cukup parah? Film No Escape merupakan sebuah film bergenre drama action garapan John Eric Dowdle. Film No Escape juga ditulis naskahnya oleh John Eric Dowdle bersama Drew dan tayang perdana pada 26 Agustus 2015 dengan durasi 101 menit. Film yang berada dalam naungan studio produksi The Weinstein Company ini mengisahkan tentang seorang insinyur ekspatriat yang terjebak dengan keluarganya di sebuah negara Asia Tenggara tanpa nama pada sebuah pemberontakan. Selama penayangannya, Box Office Mojo mencatat pendapatan film ini lebih dari 54 juta dolar Amerika Serikat, sejumlah 27 juta dolar Amerika Serikat diantaranya berasal dari penayangan secara internasional. Situs IMDb memberi skor 6,8 dari 10. Film ini diawali dengan dibunuhnya Perdana Menteri suatu negara yang memicu percikan gelombang pemberontakan di negara itu. Lalu filmnya di flashback ke 17 jam sebelumnya, di mana Jack Dwyer beserta istrinya, Annie, dan dua anaknya berada di pesawat yang membawa mereka ke negara itu. Jack sendiri mendapatkan karir baru di negara itu sebagai bagian dari perusahaan Amerika Serikat yang menangani masalah perairan. Sesampai di bandara yang secara fisik gambarannya mirip dengan bandara sebuah negara di Asia Tenggara, mereka ditawari taksi oleh para supir taksi gelap, namun tentunya mereka menolak karena Jack sepertinya sudah berpengalaman pergi ke luar negeri. Lalu mereka bertemu dengan orang yang sebelumnya mereka temui di pesawat, namanya Hammond. Dari aksennya yang kental, ketara sekali bahwa dia orang yang berasal dari Inggris. Singkat cerita, Hammond terlibat seperti seseorang yang sudah menjadikan negaranya itu sebagai rumah keduanya. Dia juga mengenalkan mereka kepada kawannya, Kearney, seorang supir angkutan umum di negara itu. Mereka pun diantar ke hotel. Sesampai di hotel, ternyata segala bentuk komunikasi nggak berfungsi. Telepon dan TV mati. Begitu juga dengan internet. Malamnya, Jack yang kecewa karena keluarganya nggak menikmati kunjungan mereka ke negara itu, minum di bar dan berbicara santai dengan Hammond. Besoknya, mereka makin bosan. Jack memutuskan untuk mencari koran berbahasa Inggris yang anehnya ia temukan di kios pinggir jalan, tapi nggak ada di hotel yang pegawainya bisa berbahasa Inggris. Disinilah petualangan Jack dimulai. Kerusuhan mulai terjadi di mana-mana dan orang asing menjadi target kemarahan demonstran. Dengan susah payah melewati para demonstran, ia kembali ke hotel untuk menyelamatkan keluarganya. Ternyata kondisi hotel sudah porak-poranda oleh para pemberontak. Namun keluarga Jack sendiri selamat. Mereka akhirnya berhasil kabur dari hotel setelah melompat ke gedung di sebelah hotel. Setelah melewati banyak anggota pemberontak dan sebuah helikopter di atap gedung. Usut punya usut, ternyata para pemberontak mengamuk karena kebijakan pemerintah yang menyerahkan urusan perairan atau air bersih kepada pihak asing. Singkat cerita, Jack dan keluarganya dengan insting yang luar biasa hanya bermodalkan peta berbahasa negara itu, peta kertas pula, berhasil menemukan kedutaan besar Amerika Serikat yang sudah kosong. Kemudian mereka bersembunyi di kuil nyaris tewas dan dengan luar biasa ditemukan oleh Hammond yang menyelamatkan mereka. Akhirnya Hammond pun kemudian membawa mereka ke tempat persembunyiannya yang merupakan rumah prostitusi atau bordil. Hammond atau Kenny akhirnya memberi opsi kepada Jack agar selamat, ia harus kabur menyeberang ke Vietnam.
Jack menyetujui opsi itu dan mulai berpetualangan dengan keluarganya ke perbatasan Vietnam. Beberapa poin menarik di atas untuk dibahas. Pertama, nggak disebutkan negara apa yang didatangi Jack, hanya menyebutkan sebuah negara di Asia Tenggara, sehingga para penonton dibuat penasaran dan menebak-menebak sendiri di mana film ini sesungguhnya terjadi. Kedua, tentang penggambaran negara Asia Tenggara, terutama yang berada di Asia Daratan, tentang bagaimana mereka barbar dan kerap berkonflik, agaknya adalah sebuah stereotip yang seringkali digambarkan oleh media populer Amerika Serikat. Tapi ya memang begitu sih. Salah satu hal yang bikin Hollywood menarik, penggambaran hitam putihnya jelas sehingga mudah dicerna. Ketiga, sebenarnya film ini cukup unik, menggambarkan bagaimana seorang bapak yang ingin menyelamatkan keluarganya dari tegangan tensi tinggi di negara asing yang baru pertama kali mereka datangi. Namun sayangnya, latar belakang tentang film ini sendiri masih sangat lemah. Kudeta gara-gara air bersih, di mana ya para kelas menengah dan kelas atas nggak diceritakan sama sekali di film ini. Terakhir, sebagai sebuah film sebenarnya saya cukup enjoy menontonnya, tapi sebagai sesuatu yang merepresentasikan realita, maka dari itu anggaplah film ini sebagai film yang benar-benar fiktif. Jangan dikaitkan dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Begitulah review film No Escape Sobat Channel No. Sampai berjumpa kembali di video yang selanjutnya.